Suami istri sudah lama, Pak, sudah menikah 45 tahun, tapi mempunyai karakter yang berbeda. Sang suami berantakan, yang istri rapi, Pak. Jadi sama-sama tertekan, hanya bisa berdoa dan menghibur diri. Apakah bisa menimbulkan kepahitan dan solusinya bagaimana, Pak? Ya, sekali lagi, tadi di pendahuluan saya katakan, nikah itu lawan jenis. Satunya rapi, satu berantakan. Berarti jodoh. Dua-duanya rapi, beli barang dibungkusin aja gitu ya. Ini barang mau dijual lagi. Kalau dulunya berantakan, ya barangnya hilang terus. Jadi emang orang begitu. Orang berantakan menikah sama si rapi. Yang berantakan berarti orang sanguin, ya kan? Idenya banyak, banyak ngomong, ceria, temannya banyak, pandai bergaul, tapi berantakan. Yang rapi berarti orang melankolik, perfeksionis, maunya yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik, rajin belajar, suka baca, rapi, teliti, suka nabung. Yang berantakan biasanya suka memberi, nggak suka nabung, dan seterusnya. Nah, pertama betul-betul memahami, oh dia begitu, saya begini. Pertama memahami, kedua menerima. Setelah menerima, maka menyesuaikan. Menyesuaikan itu bisa begini, ya memang menyesuaikan tanpa terluka ya, menerima tanpa terluka. Biasanya terluka itu sakit hati, sama-sama sakit hati karena nggak memahami benar. Jadi yang berantakan itu saya pasti orang itu kalau dites pasti orang kuning temperamen dasarnya. Ya, foto karakternya kuning. Kalau pakai temperamen dasar pasti sanguin. Maka betul-betul dimulai dari menerima apa adanya. Kedua, melengkapi. Saya juga berangkat dari kuning banget, berantakan banget karena 90% sanguin tahun 90. Tapi sekarang saya udah melankolik, rapinya saya muncul 30%. Tapi saya cerita nih sebelum saya berubah ya. Seberapa parah sih saya berantakannya gitu ya. Saya itu buka laci lupa nutup, buka lemari baju, ambil baju nggak ditutup lagi. Saya buka garasi, keluarin mobil nggak ditutup. Saya buka laci, ambil sendok nggak ditutup. Pokoknya saya itu talentanya membuka. Dan kalau sudah membukanya, tidak ada yang menutupnya lagi. Dan istri saya tuh marah. Kamu tuh kalau buka laci, apa sih susahnya nutup? Kamu tuh kalau buka baju, apa sih susahnya nutup? Ya nggak susah. Lah kenapa nggak ditutup? Lah ngapain ditutup? Nanti dibuka lagi. Sampai saya bilang begini, saya mau beli lemari yang memang yang nggak ada pintunya sekalian aja. Jadi bajunya kelihatan gitu kan, ada juga yang beli lemari yang begitu gitu. Ya udah terlanjur beli, ya sudah kalau udah terlanjur beli makanya punya saya dibuka-bukain aja, jangan kamu tutup. Ya udah biar terbuka aja gitu ya. Itu sampai saya tuh ngomong begitu gitu. Ya nggak enak lihatnya nanti nyamuknya bersarang di situ segala macam. Ya sudah, kalau kamu nggak enak lihatnya kamu yang tutup gitu. Jadi tiap hari tuh kami bertengkar di awal pernikahan itu soal saya yang buka dia nutup. Karena saya memang betul-betul punya talenta membuka. Saya tidak punya karunia menutup. Buka laci nutup, buka baju, buka pintu nggak ditutup. Itu sampai kalau istri saya yang paling jengkel kalau kamarnya udah pakai AC kan dingin gitu ya. Lalu saya keluar kamar, ya keluar aja gitu kan. Saya pikir cuma ke bawah 2-3 menit, ya nanti juga masuk lagi, nanti pas masuk aja ditutup. Tapi dia nggak mau begitu. Kamu tuh kalau keluar ditutup. Emangnya kenapa gitu loh. Nanti nyamuknya masuk. Saya ganti marah sama dia. Kamu tuh otaknya negatif sekali. Pintu dibuka, kamu berpikir nyamuknya masuk. Coba mulai sekarang kamu pikir ya. Pintu dibuka, nyamuknya keluar. Jadi nyamuk yang di dalam ini keluar, bukannya di luar masuk. Itu istri saya susah memang punya suami motivator. Pikirannya positif terus, gak ada negatifnya. Ya bener dong. Saya bilangin sampai saya bilang begini, denger teori nyamuk ya. Gelap-gelap kenapa nyamuk bisa menghampiri kita? Karena dia cium ada suhu panas, dia mendatangi suhu yang panas. Jadi ketika dia lihat ada badan di sana, itu dia nggak lihat, itu lihat karena suhunya panas, dia bergerak ke arah panas. Kamar kita dingin pakai AC, di luar nggak pakai AC, pintu saya buka itu nyamuk keluar. Mulai sekarang pikirkan di otakmu ya, kalau saya buka pintu nyamuknya keluar. Udah tak ajari begitu ya tetap aja dia. Udah itu kalau kamu buka begitu, itu Pak, sekarang bukan nyamuknya dia ganti. Kalau kamu buka pintu, itu dinginnya keluar. Nah, kalau dinginnya keluar, itu AC jadi nyala lagi, jadi boros listrik. Ganti teori sekarang. Tadinya pakai teori nyamuk, sekarang teori energi, dinginnya keluar, jadi kamarnya nggak dingin lagi, lalu AC-nya jeng gitu kan, nyala lagi gitu. Aduh sampai akhirnya bilang itu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan lagi. Karena dalam segala hal, buka pintu, buka laci, buka semuanya itu saya tuh lupa nutup. Sampai akhirnya saya bilang begini, saya sudah ngajar
pernikahan, bahwa orang itu saling melengkapi. Sekarang kita mulai ya, praktek saling melengkapi. Kamu tahu kan, saya dagang, pandai cari duit, saya orangnya semangat cari uang, melayani semangat, emang hidup itu semangat, kerja nggak ada capeknya. Loh, saya tuh punya toko, dulu shop and shop di Ramayana ya, 30 toko, udah tutup juga, udah bangkrut. Ada toko sepatu 30, ada pabrik sepatu. Saya punya production house bikin film animasi. Saya punya LSP, sampai sekarang masih ada, Lembaga Sertifikasi Profesi Animasi. IFA, MLM IFA, itu baju, sepatu, kosmetik. Saya masih ngelukis lagi kalau sampai sekarang saya masih ngelukis. Ya, tiap minggu satu lukisan dan saya jual. Nah, saya bilang sama istri saya, kamu tahu kan betapa semangatnya saya bekerja cari uang. Nggak ada capeknya. Cuma saya ini orangnya nggak bisa pegang duit. Kalau pegang duit, bantu gereja, cetak buku dibagi-bagi, bangun sekolah di pedalaman. Satu tahun bisa bangun sekolah di pedalaman 2-3 sekolah. Satu sekolah itu bisa 200-300 juta. Belum lagi bagi buku gratis. Satu tahun bisa 1 miliar loh. Tapi saya pakai baju sederhana, mobil sederhana, tapi saya berbuat baik, aduh. Tapi kadang-kadang sampai saya pernah jual rumah untuk bangun sekolah. Sampai istri bilang, kamu tahu kan saya nggak bisa pegang uang? Ya tahu banget. Yang kamu pegang pasti habis. Nah, makanya sekarang kita saling melengkapi kali ini ya. Aku cari uang, aku nggak pegang uang. Kamu yang pegang uang. Setuju nggak kita saling melengkapi? Aku cari uang, kamu yang pegang uang. Dia bilang, setuju, saling melengkapi. Betul, aku cari uang, kamu pegang. Ya betul ya, aku cari uang, kamu pegang uang. Setuju, setuju. Nah, satu lagi, aku buka pintu, kamu yang nutup. Aku buka laci, kamu yang nutup. Saya bilang sama istri saya begini, kalau otak saya ini harus mikir, nutup laci, nutup pintu, nutup garasi, saya tuh pusing, energi saya habis banyak banget. Lebih baik saya nggak usah mikir soal begitu. Aku tak mikir aja cari duit, melukis. Karena saya cari uang itu nggak pakai otak, nggak pakai energi. Kayak khotbah begini, saya tuh nggak pakai otak loh. Pokoknya ditanya ngomong. Makanya kemarin Pak Theo, Pak minta materinya, Rok. Aduh, kemarin sore Pak Theo WA saya minta materi, itu belum saya buat loh. Kalau nggak diingetin mungkin juga saya nggak buat gitu ya. Cari aja materi yang kira-kira mirip, udah. Tapi temanya apa, ya gambarnya apa, ngomong apa. Tapi kadang saya buatin. Jadi saya itu khotbah itu persiapannya ya bisa 10 menit di muka gitu. Bahkan kadang saking orangnya tipe mengalir. Khotbah itu nggak pakai persiapan. Pokoknya ke gereja, nanti begini. Lagu terakhir WL-nya yaitu khotbah saya, nanti temanya itu. Jadi begitu nyanyi lagu itu, oke, naik ke mimbar gitu. Tapi orang lain nggak tahu kalau saya itu nggak pakai persiapan. Karena ngomong ya lancar, ayatnya hafal gitu. Tapi nggak pakai persiapan. Nah, saya bilang sama istri, itu karena saya punya talenta bicara. Kamu khotbah tanggal 30, kamu tanggal 1 udah persiapan. Saya khotbah tanggal 30 malam, ya tanggal 30 siang persiapan. Ini Zoom jam 10, kalau saya nggak diingetin Pak Theo, ya tadi pagi bangun tidur baru nyiapin bahan gitu. Karena itu talenta saya bicara nggak pakai energi. Saya cari duit nggak pakai energi. Nah, saya bilang sama istri begini, kalau saya disuruh nutup laci, nutup pintu, nutup itu, energi saya tuh habis di situ. Saya nggak cari duit. Sekarang pilih mana? Saya nutup pintu, nutup laci, nutup lemari pakaian, lemari baju, lemari makan, laci, tak tutupin semuanya, tapi aku nggak cari duit ya. Kamu yang cari duit. Jadi begini Bapak Ibu, waktu itu saya sendiri menyadarkan istri saya bahwa orang itu begitu uniknya. Saya sampai bilang begini sama istri, bagi kamu, nutup pintu, laci, nutup garasi itu gampang apa susah? Ya gampang. Ya sudah, kalau gitu kamu aja yang nutup. Kan menurut kamu gampang. Lah menurut aku susah. Maka sekarang ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang suaminya itu bagi dia itu nutup laci, nutup pintu, ngerapiin barang itu susah. Padahal bagi ibu gampang. Ya sudah, ibu aja yang taruh, ya kan? Pak, apa sih susahnya naruh anduk di jemuran? Taruh anduk di kursi. Ya itulah saya juga Bapak Ibu. Saya tuh habis mandi ya taruh aja anduk di kursi di mana. Bagi saya kan nanti juga kering taruh di situ gitu kan. Dan kalau ada tamu, iyalah belum tentu sebulan sekali ada tamu, apalagi ada Covid begini gitu kan. Tapi ngelihatnya nggak enak ada anduk di tempat tidur. Ya kalau nggak enak kamu pindahin. Bagi saya enak. Wong saya dulu orang miskin tinggal di pinggir sungai, anduk di mana-mana nggak ada masalah. Kenapa begitu menikah tiba-tiba anduk di kursi jadi masalah gitu kan? Jadi tadi kesepakatan. Nah, sampai akhirnya saya bilang begini sama istri saya. Ya aku nggak mau repot. Oke. Kamu nggak mau repot naruh anduk di jemuran, kamu nggak mau repot nutup pintu, nutup laci, sekarang begini jalan tengahnya. Pembantunya tambah 1, aku yang gaji, duit dari saya, tak kasih kamu bayar pembantu.
pembantu itu kamu kasih tugas. Kalau Pak Jarod keluar, mobil garasi tutup. Pak Jarod keluar rumah, pagernya ditutup. Dulu soal pagar aja nih, saya nggak pernah tutup. Dan istri itu berkata, nanti kalau ada maling gimana? Kamu tuh negatif banget mikir maling. Kita tuh hamba Tuhan. Ada malaikat berkemah di sekitar kita. Istri saya bilang, tapi maling nggak lihat malaikat. Yang maling lihat itu pagar terbuka. Udah percaya deh, Tuhan nggak akan izinkan rambut ini jatuh. Itu kalau nggak diizinkan Tuhan nggak jatuh. Apalagi maling, kalau nggak diizinkan Tuhan, walaupun ada maling, itu nggak milih rumah kita, milih rumah tetangga. Udah, itu bertengkar mulai dari pakai ayat, pakai teologia, sampai akhirnya tuh gini. Begini dah, kamu cari pembantu satu lagi, kita tambah pembantu satu, kasih tugas. Pak Jarod keluar rumah, pagar tutup. Pak Jarod buka laci, kamu tutup. Jadi saya bilang sama istri begini, kalau ada laci terbuka, pintu terbuka, anduk di ranjang, di kursi, kamu jangan marah sama saya. Kamu marah sama pembantu. Karena pembantu dikasih tugas itu. Jadi kita sayang-sayangan aja, jangan marah-marah ya. Untung istri saya mau. Jadi akhirnya saya tetap terbebas dari tugas nutup laci, nutup pintu, nutup pagar, ngunci Pak mobil saya itu ya di halaman aja. Dikunci pintunya juga enggak, tinggal dipencet remote kan. Kuncinya tertutup gitu kan. Itu saya pencet juga enggak. Paling sore-sore sama istri saya malam-malam ditutupin sama dia. Sampai hari ini. Jadi memang kadang-kadang itu gimana ya? Itu hal yang kalau saya bilang banyak orang lihat saya hebat, enggak, saya enggak hebat juga loh. Dalam tutup menutup saya sangat parah. Nah, tetapi kami sudah bertahun-tahun enggak bertengkar soal ini. Karena benar-benar kalau saya enggak rapi, ya istri saya yang merapikan. Kalau saya lupa, dia yang mengingatkan. Dan betul-betul saya lupanya minta ampun. Sebelum pandemi, saya pergi pelayanan, dapat pesanan kasih, amplopnya tak taruh di mobil gitu ya. Jadi kadang-kadang istri saya tuh nemu, karena saya lupa ngasih ke dia gitu ya. Belakang kalau istri ikut pasti ya langsung kasih istri gitu kan. Istri nemuin amplop di mobil gitu ya. Tapi yang paling parah lagi, saya pernah mau masuk jalan tol itu, habis bayar tol itu kan ada tempat sampah tuh. Jadi di mobil itu ada amplop-amplop gitu, tak buangin semuanya gitu. Sampai rumah baru bilang istri, persembahan kasih mana? Kebuang tadi. Jadi saya itu benar-benar juga pelupanya parah gitu ya, pelupanya parah. Dan banyak beberapa hal yang saya belum sembuh gitu ya. Yaitu, tapi sekali lagi, kita harus bahagia sebelum pasangan sembuh, kita harus bahagia sebelum pasangan berubah. Kalau bisa disiasati, disiasati. Kalau bisa melengkapi, melengkapi, tapi jangan melengkapi itu menderita. Kalau melengkapi menderita ya ini saya baru cerita, ya istri saya juga bukan tanpa kelemahan, dan saya harus fair, saya minta dia mengerti saya, dan saya juga tidak pernah menuntut dia. Saya tidak pernah menuntut sesuatu yang saya tahu dia lemah. Bahkan saya nggak pernah ngomong soal kelemahan istri, tapi saya ceritanya mengenai kelemahan saya, dan saya minta istri saya, ya dia menyesuaikan diri gitu ya. Tapi dalam banyak hal sebenarnya saya sekarang udah banyak berubah, ya terutama dalam hal kerapian. Karena ketika saya sadar bahwa saya bisa berubah, ya tepatnya udah 10 tahun yang lalu, saya melatih untuk menjadi melankolik, melatih ketelitian, diantaranya dengan menulis. Jadi saya orang sanguin yang suka ngomong. Bapak Ibu lihat kan saya ngomong, nggak ada capeknya begini kan. Tukang ngomong, tapi bukan tukang nulis. SMP, SMA, kuliah nggak pernah nulis. Kalau mau ujian, cari orang melankolik, pinjam catatannya, lalu saya fotokopi, jadi saya nggak pernah nulis. Nah, waktu saya mau merubah diri saya menjadi melankolik yang rapi, yang teliti, saya mulai dengan terapi menulis. Dan itu bertahun-tahun. Saya mungkin tahun keempat, kelima baru Gramedia terima buku saya. Sebelumnya ditolak terus karena memang salah ketik, salah tulis, nggak bisa nulis benar-benar. Tapi ya singkat cerita saya bisa berubah. Nah, makanya tapi saya berubah itu dimulai dengan ketika saya mau berubah ya. Awalnya juga saya nggak mau berubah karena merasa pasti akan gagal. Soal nutup pintu aja, nutup laci aja. Ketika saya berhasil menutup laci, misalnya seminggu gitu ya 3 hari berhasil, hari keempat lupa lagi. Nah, waktu lupa, hari keempat itu, kan istri bilang begini, kamu tuh selalu deh nggak nutup pintu. Nggak selalu lah, kan kemarin nutup 3 hari, ini hari yang keempat baru lupa. Tapi kan wanita itu kan menggunakan kata-kata, selalu deh, kamu tuh selalu. Coba Ibu ingat-ingat selalu apa enggak sih, kan nggak selalu ya. Jadi selalu, sering, kadang-kadang, itu berbeda loh. Nah, suami mungkin udah levelnya udah kadang-kadang. Tapi masih dibilang, kamu tuh selalu deh nggak nutup pintu. Ya udah, dari selalu udah menjadi sering, lalu menjadi kadang-kadang masih dibilang selalu gitu ya. Jadi coba kita belajar untuk fair gitu ya. Kalau toh mengucapkan kata-kata itu jangan label gitu ya. Bahkan kalau perlu pas hari dia nutup pintu tuh dipuji gitu loh.
Bagus, kunci pintu, tutup pintu gitu. Nutup pintu dibiarin atau malah dibilang tumben tutup pintu. Ya, dibilang tumben lagi. Aduh, kita berubah, kita pengen dipuji, dibilang tumben. Ya, udah buka lagi aja loh. Saya bener loh, saya bener. Waktu istri itu marah-marah, apa sih susah nutup pintu? Apa susah nutup pintu gitu ya? Saya itu pernah beberapa kali, bukan pernah lagi. Mau keluar kantor nih, laci-laci tak bukai sekalian. Jadi tak jarak ben nesu sisan. Tak buka, makan lo marah. Udah, marahlah kamu. Stres stroke mati kamu ya. Tak buka sekalian itu pintu-pintu tak buka. Saya sudah khotbah ini, sudah melayani Tuhan, bisa gendeng istilahnya tuh di jarak tak buka sisan. Wanyel itu orang Jawa bilang. Wanyel loh, diomeli terus soal menutup pintu. Kalau memang nutup itu gampang, kenapa nggak kamu tutup aja? Tak buka sisan, udah nesu-nesu. Jadi saya tuh pernah begitu, ya sampai akhirnya ya kita tuh mosok berantem terus gara-gara pintu nggak ditutup. Padahal yang namanya lupa itu saya kadang sangguin 90% ya Bapak Ibu. Jangankan pintu loh. Uang duit aja persembahan kasih bisa ketinggalan, apalagi nutup pintu kan nggak penting ya. Duit aja ketinggalan, itu ketinggalan loh. Anak itu tak bawa ke mall pulang sendirian. Apalagi nutup pintu. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah dengar kelemahan saya, ini kan saya jarang cerita nih begini-begini, gara-gara ditanya-tanya begini jadi cerita. Duh, saya itu punya kelemahan itu zaman dulu nemen deh. Itu bisa kebaktian hari Minggu itu bisa gereja telepon begini, Pak Jarod sampai di mana gitu. Udah deket gereja nih, Kelapa Gading. Loh, Bapak, gereja saya di Kedoya, Pak. Satu hari yang sama, saya ngiyain 2 gereja. Karena saking nggak teliti, nggak rapi kan. Pak, bisa khotbah tempat saya? Bisa, gitu. Ya nggak dicatat, nggak pernah nyatet, nggak pernah nulis. Besok, berapa hari lagi, kan udah lupa dong ya, telepon lagi. Pak, bisa khotbah tempat saya? Bisa. Semuanya dibisain. Jadi dulu zaman parah-parahnya begitu gitu. Lalu berubah? Nggak berubah. Akhirnya saya bilang sama istri, kan saya udah agak diberkati ya, saya punya sekretaris pribadi ya, daripada ngerepotin kamu. Jadi dulu saya punya sekretaris, ikut saya 24 tahun, nyateti agenda saya ya. Dulu saya waktu punya sekretaris, orang panggil saya lewat sekretaris, nah itu aman dah. Berapa tahun lalu bangkrut, sekretaris saya hentikan, nah saya sudah bisa sendiri. Jadi sekarang pun kalau jadwal kan menghubungin saya ya, nggak istri saya, karena saya sudah rapi. Dan sejak sekretaris saya sudah nggak bantu saya 5-6 tahun lalu, saya tidak pernah double jadwal lagi. Dulu begitu. Hari yang sama, 2 gereja telepon udah. Ya. Jadi kita berangkat dari ketidaksempurnaan dan semua orang punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Semua pasangan punya cerita-cerita seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu punya cerita seperti itu, saya mau cerita bahwa kami menyelesaikan. Kami menang mengatasi hal-hal seperti ini dan kami bisa melewatinya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.